Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rabukni, NIM 22026068. Saya dari program Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya memaparkan terkait dalam aspek-aspek Keminangkabauan dalam mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen Malta Nelisa Esos M. Hum. Yang pertama, saya akan membahas sejarah Minangkabau. Sejarah Minangkabau dapat diketahui melalui tambo. Tambo merupakan sebuah ikaian yang menjelaskan asal-usul nenek moyang orang-orang Minang dan ketentuan-ketentuan budaya Minangkabau yang berlaku sampai saat ini. Berdasarkan tambo tersebut, Minangkabau diambil dari kisah adu kerbau. Akar kata Minangkabau yaitu diambil dari dua kata, yaitu yang pertama Minang, menang atau manang, yang kedua kerbau, kabau atau kerbau. Dahulunya Minangkabau berbentuk kerajaan yang berpusat di Luhak Nanduo yang dipimpin oleh Raja Aditya Warman. Dari sejarahnya, Minangkabau merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Kecamatan Sungaiang, Tanah Datar, Sumatera Barat, di mana desa tersebut awalnya tanah lapang, namun karena adanya isu perkembangan bahwasannya Istana Pagaruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit dari Jawa, maka terjadilah peristiwa adu kerbau atas usul kedua belah pihak. Kemudian kerbau tersebut mewakili peperangan kedua kerajaan ini. Karena kerbau Minang berhasil memenangkan peperangan ini, maka muncul kata manang kabau yang dinamakan untuk nama sebuah nagari atau desa. Adapun upaya yang dilakukan penduduk untuk mengenang peristiwa ini, yaitu dengan membentuk sebuah rumah rangking di mana atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau. Selanjutnya, penggunaan nama Minangkabau ini juga digunakan untuk nama sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di Kecamatan Sungaiang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Yang kedua, baiklah, saya akan membahas tentang budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau merupakan suatu budaya yang unik dan mengandung nilai-nilai kebudayaan yang tinggi, di mana budaya ini adalah salah satu dari kebudayaan terbesar di Nusantara yang sangat menonjol dan mempengaruhi budaya Minangkabau. Ini menganut sistem matrilineal, baik itu dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, gelar adat, dan lain-lain. Sebagiannya yang biasanya dapat kita lihat pada upacara dan perayaan besar di Minangkabau seperti turun mandi, sunat rasul, baralek gadang, batagak penghulu, turun ke sawah, menyabi, hari raya, tabui. Baiklah, yang ketiga saya akan membahas unsur-unsur budaya Minangkabau. Yang pertama, bahasa, di mana bahasa Minang adalah sebuah bahasa Austronesia yang digunakan oleh kaum Minangkabau, Sumatera Barat, di Barat Riau, Negeri Sembilan Malaysia, serta penduduk yang merantau ke daerah lain di Indonesia. Dan ada yang juga berpendapat bahwa bahasa Minangkabau ini merupakan dialek lain dari bahasa Melayu atau sebuah bahasa adat, bukan sebuah alek. Yang kedua, yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi yang berkembang saat ini di masyarakat Minangkabau seperti bentuk desa, tempat tinggal, dan dalam Minangkabau. Desa tersebut juga dengan nagari yang terdiri dari dua bagian, yaitu daerah nagari terletak di mana dalam nagari biasanya terdapat sebuah masjid, balai adat, dan pasar. Yang ketiga, sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian di Minangkabau sebagai besar masyarakat Minangkabau hidup dari bercocok tanam di daerah yang subur dengan cukup air yang tersedia. Kebanyakan masyarakat mengusahakan sawah ladangnya daerah subur yang tinggi, yang banyak orang-orang mengusahakan sayur-sayur untuk berdagang. Yang keempat, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan, prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku dari ibunya,
Garis keturunan ini juga mempunyai arti bahwa pada warisan menurut garis keturunan ibunya. Adapun harta warisan dan pusaka ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi ini harta dari ibu, turun-temurun. Sedangkan pusaka rendah adalah warisan dari hasil ibu dan bapak selama mereka terkait dengan oleh perkawinan. Yang kelima, pengetahuan. Pengetahuan adalah sistem pencarian. Dalam hal ini akan meningkatkan rumah mereka untuk tinggal di surau dan belajar ilmu agama dan adat Minangkabau, serta mereka juga akan menimba ilmu di sekolah atau pengalaman di luar kampung dengan harapan nanti agar mereka pulang sebagai seorang telah dewasa, matang, lebih bertanggung jawab. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi masyarakat Minangkabau adalah masyarakat menganut agama Islam yang taat dan berjunjung tinggi norma Islam. Yang ketujuh, kesenian. Kesenian Minangkabau ini terdiri dari beberapa bentuk seperti randai saluang jodendang, talempong, tari piring, tari pasambahan, pidato adat, tari dan lain-lain. Demikianlah pembahasan saya mengenai aspek-aspek keminangkabauan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.